Yuhao, kamu sudah dewasa, dewasa. Kamu harus menjadi pahlawan yang tak tertandingi, seperti ayahmu. Tapi, ibu, mungkin tidak bisa melihat hari itu datang. Ibu harus pergi, dan kau harus menjaga dirimu sendiri. Anak yang baik, jangan menangis. Ibu pergi ke surga, dan aku akan selalu mengawasimu. Aku tidak membenci ayahmu, sungguh. Jika ada satu orang, aku tidak membenci di dalam istana Adipati Harimau Putih ini. Sebenarnya, hanya dia. Bu, tidak beruntung. Aku tidak mungkin melanjutkan hidup dengan ayahmu. Aku berharap aku bisa tetap di sisinya dan melihatnya setiap hari, seperti bagaimana di masa lalu. Mungkin, aku tidak pernah memiliki tempat di dalam hatinya, tapi aku tidak menyesalinya. Yuhao, kamu terlihat sangat mirip denganku. Jika kamu tidak bisa menjadi guru jiwa di masa depan, maka belajar kerajinan. Selama kamu aman, ibumu juga bisa tersenyum di neraka. Bu, Yuhao melolong dalam hati. Keyakinan yang keras kepala tiba-tiba bangkit di dalam hatinya. Dan pada saat ini, itu ditutupi oleh kerinduan dan kesedihan yang dia rasakan. Bu, akan ada hari ketika aku akan menyelesaikan keinginanmu. Aku akan membuat pria itu berlutut di depan kuburmu dan memohon maaf kepadamu. Ibu, untuk ibu, aku harus menjadi kuat, aku harus menjadi kuat. Apapun yang terjadi, aku harus bertahan. Aku bukan pengecut, aku Huo Yuhao. Aku putra ibuku, dan untuk ibuku, aku harus berani hidup terus. Aku tidak bisa menjadi orang seperti Duk Harimau Putih, aku harus mengungguli dia. Lolongan batin ini menjadi energi yang tak terlukiskan yang tiba-tiba meledak di dalam dunia spiritualnya. Semua retakan yang muncul karena dia mendekati batasnya adalah penyembuhan pada tingkat yang menakjubkan, dan laut spiritualnya kembali bersatu. Meskipun itu masih bergelombang keras karena rasa sakit yang dia rasakan, intinya tidak normal kokoh. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Skydream Iceworm benar-benar tercengang. Huo Yuhao benar-benar menanggung rasa sakit yang bahkan sulit dilakukan oleh permaisuri es. Berapa banyak kemauan yang dia butuhkan untuk melakukan ini? Dalam sekejap ini, tidak hanya Skydream Iceworm merasakan kekaguman terhadap Huo Yuhao, dia bahkan merasakan jejak ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah memilih orang yang tepat, tetapi Huo Yuhao kecil ini mungkin bukan seseorang yang bisa dia kendalikan di masa depan. Dia mungkin hanya bisa berfungsi sebagai cincin jiwanya yang cerdas. 2 jam menyakitkan melambat berlalu, dan batu giok hijau dan hijau gelap bergantian secara bertahap stabil. Akhirnya, warna tulang Huo Yuhao berakhir dengan warna hijau jade yang mirip dengan ekor Ice Jade Empress Scorpion. Namun, transformasi yang mengejutkan, juga terjadi di tubuh Huo Yuhao. Dipelihara oleh sejumlah besar nutrisi, tulang-tulang Huo Yuhao telah tumbuh dengan jelas. Bahunya agak melebar, dan ia tumbuh sedikit. Selain itu, otot, tendon, fascia, vena, dan organ dalamnya menjadi lebih kuat. Kilau seperti giok telah muncul di kulitnya, memancarkan aura mulia di dalam dunia bersalju ini. Matanya telah terbuka sepanjang waktu, dan sekarang cahaya hijau giok di dalamnya perlahan memudar. Pupil matanya yang biru menjadi semakin muskil setelah ini. Jika kamu menggunakan kata untuk menggambarkan Huo Yuhao saat ini, maka bermetamorfosis tidak bisa lebih cocok. Ketika dia meninggalkan Menshan White Tiger Duke pada awalnya, dia hanya seorang master jiwa tingkat rendah dengan jumlah bakat biasa yang tidak diajarkan oleh seorang guru. Kamu tidak bisa melihat prospek darinya. Namun, dia sekarang seorang jenius super penuh yang memiliki tulang dada nomor 1 di dunia. Selanjutnya, ia akan menjadi guru jiwa muda yang memiliki jiwa bela diri bawaan kembar. Saat rasa sakit berangsur-angsur memudar, tubuh Huo Yuhao mengendur. Ekor Ice Jade Empress yang menusuk tulang belakangnya perlahan menarik kembali, menempatkan Huo Yuhao di punggungnya. Cahaya muskil di mata Huo Yuhao secara bertahap menjadi salah satu kelelahan. Telah dihancurkan oleh rasa sakit untuk waktu yang lama, tubuh dan pikirannya telah mencapai batasnya. Satu-satunya hal yang mempertahankannya adalah keyakinan keras kepala di lubuk hatinya. Sekarang setelah penyatuannya dengan tulang jiwa telah berakhir, fondasi terpenting telah diletakkan. Setelah itu, gelombang kelelahan yang kuat menyapu ke arahnya, dan perasaan mengantuk mengalahkannya.
Sama seperti itu, Huo Yuhao tertidur lelap saat masih di punggung Ice Jade Empress Scorpion. Setelah hampir 1 jam penuh berlalu, suara letih Ice Empress terdengar pelan. Sky Dream. Aku di sini. Bagaimana perasaanmu? Sky Dream Ichewon bertanya, sangat prihatin. The Ice Empress mendengus, aku baik-baik saja. Meskipun orang sepertimu adalah sampah, kau memiliki penglihatan yang bagus. Hehe. Sky Dream Ichewon sudah terbiasa dimarahi oleh permaisuri es. Sejujurnya, aku tidak berpikir bahwa Yu Hao akan sekuat ini. Dia mampu bertahan karena keyakinan keras kepala yang dia pegang di dalam hatinya. Pengalaman ini telah membuka jalan cemerlang untuk pertumbuhannya di masa depan. Ayo cepat mulai menyatukan jiwa bela diri kamu dengan tubuhnya. Sekarang setelah kamu membuang asal terpenting tubuh kamu, asal spiritual kamu akan rusak jika kita membuang terlalu banyak waktu. N. Lindungi aku. Bagi Huo Yuhao, momen krusial telah berlalu. Setelah bergabung dengan tulang dada Ice Jade Empress Scorpion, dia telah melewati level yang sulit. Dengan tulang dada sebagai fondasi, fusi yang akan datang dengan cincin jiwa dan cincin jiwa Ice Jade Empress akan jauh lebih mudah. Ini terutama akan bergantung pada kekuatan Ice Empress dan Sky Dream Ichewon untuk menyegel energinya dan menggabungkannya dengan Huo Yuhao. Dengan demikian, tugas paling penting bagi permaisuri es baru saja dimulai. Memadukan jiwa bela dirinya dengan Huo Yuhao sambil melindungi asal spiritualnya agar tidak sepenuhnya berasimilasi dengan Huo Yuhao sehingga dia dapat mempertahankan kecerdasannya adalah fondasi rencananya untuk menciptakan dewa dan mencapai keabadian. Dia tidak pernah memikirkan situasi seperti ini sebelumnya. Dan itu tidak mungkin baginya untuk melakukan eksperimen di masa lalu. Adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Jika dia melakukan sesuatu yang salah, dia akan kehilangan kesadaran dirinya, dan kesadarannya akan hilang selamanya. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Ice Empress, aku benar-benar menyukaimu. Jangan khawatir, demi kebahagiaan aku sendiri, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membantu kamu. Ayo, mari kita mulai. Anehnya, permaisuri es tidak memberikan jawaban kali ini. Tepat setelah itu, lingkaran cahaya putih yang tebal bersemi dari tubuh Huo Yuhao menyapu ke atas dan menutupi tubuhnya di dalamnya. Bola seperti kristal di tubuh Ice Jade Empress Scorpion menghilang dengan tenang, berubah menjadi benang kabut es yang memasuki tubuh Huo Yuhao melalui kulitnya. Huo Yuhao terlalu tertidur. Lebih jauh, Sky Dream Ichewon telah secara bertanggung jawab menjaga laut spiritualnya, memastikan bahwa dia tetap dalam kondisi tidurnya agar tidak membangunkannya. Peristiwa sebelumnya sudah cukup membuatnya marah, dan tahap-tahap fusi berikut harus diselesaikan olehnya dan permaisuri es. Kehadiran Huo Yuhao dengan cepat menghilang dalam kabut es. Selain itu, permaisuri es di bawahnya juga menghilang tanpa jejak. Jika manusia biasa menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan berasumsi bahwa tubuh Ice Empress telah meleleh. Namun bagi permaisuri es, ini bukan meleleh, melainkan pembakaran tubuhnya sendiri. Hanya dengan membakar asal-usul tubuhnya dia bisa menciptakan efek seperti ini. Kalau tidak, dengan ketangguhan tubuhnya, bahkan senjata terkuat di seluruh dunia tidak dapat merusaknya dengan mudah. Sebuah lingkaran cahaya keemasan muncul tanpa suara, menarik lingkaran cahaya putih ke dalam tubuh Huo Yuhao. Sky Dream Ichewon sebenarnya melakukan semua yang dia bisa untuk membantu permaisuri es. Sambil melindungi laut spiritual Huo Yuhao, dia bahkan melindungi asal spiritual dari Ice Empress. Selanjutnya, dia bahkan membantu permaisuri es menekan kekuatannya sendiri. Dia melakukan banyak tugas, melakukan ketiga hal sekaligus. Karena kekuatan spiritual Sky Dream Ichewon yang kuat, fusi permaisuri es dengan Huo Yuhao berjalan jauh lebih lancar. Namun, proses ini masih memakan waktu lama. Angin dingin masih menggigit sedingin dulu. Kepingan salju besar menutupi segalanya sejauh mata memandang di dataran es. Tiba-tiba, sebuah "pu" lembut terdengar. Sebuah lengan menjulur keluar dari salju tebal, dan tepat setelah itu, tubuh telanjang bulat merangkak perlahan dari bawah. Kontur tubuhnya sangat jelas, dan meskipun ototnya tidak terlalu besar, mereka tanpa cacat. Setelah kulit putihnya yang seperti permata menggali keluar dari salju, kulit itu memancarkan sinar yang unik karena paralelisme yang diciptakan oleh putih di sekitarnya. Saat dia perlahan membuka matanya, dua warna berbeda langsung menembus pupil matanya yang biru tua. Awalnya itu emas, tapi kemudian berubah menjadi hijau jade sebelum mendarat di atas putih yang agak menakutkan yang benar-benar menutupi warna biru asli. Adegan aneh kemudian terjadi.
Kepingan salju yang jatuh tiba-tiba menjauh dari radius 3 kaki di sekitar tubuhnya begitu mereka mendekatinya. Tanpa diduga, sebidang tanah yang bersih di sekitarnya telah muncul di dunia es dan salju, saat putih di dalam matanya perlahan memudar, biru tua yang gelap perlahan-lahan muncul kembali di dalamnya. Murid-muridnya telah berubah warna 3 kali. Ini cukup ajaib. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, dan segera, otot-ototnya yang kencang melepaskan sensasi yang dipenuhi kekuatan. Dia tiba-tiba melompat ke udara, mencapai ketinggian 20 kaki. Ketika dia mencapai puncak lompatannya, dia mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Gelombang suara gemuruh yang disebabkan oleh aumannya bergema di udara, menyebarkan kepingan salju yang jatuh. Napasnya segera menjadi tidak terhalang, dan di bawah sirkulasi kekuatan jiwanya, ia dapat dengan jelas melihat bahwa tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakangnya memancarkan cahaya hijau giok. Adegan ini tampak indah, namun menakutkan. Tulang seseorang tiba-tiba memancarkan cahaya yang bisa dilihat melalui kulit. Ini agak aneh. Pada saat ini, bagaimanapun, lingkaran cahaya hijau giok tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, menutupi diameter 10 meter di sekitarnya dalam cahaya hijau giok. Sepertinya kepingan salju di daerah ini bertambah berat, menyebabkan mereka jatuh ke tanah dengan tabrakan. Saat mereka jatuh ke salju yang menumpuk, mereka memotong lubang-lubang kecil, seolah-olah itu adalah pisau kecil. Namun, lampu hijau giok itu hanya tersisa sesaat sebelum menghilang dengan tenang. Setelah itu, tubuhnya runtuh ke tanah. Sebuah cincin jiwa yang berkedip dengan cahaya yang menyilaukan bangkit dari kaki pemuda itu. Cincin jiwa ini terlalu aneh, itu bersinar dengan cahaya merah darah yang menakutkan. Cincin jiwa mulia dan dingin ini yang bersinar dengan kilau yang menyerupai lautan berdarah memancarkan kekuatan yang tak terbatas darinya. Ada juga 4 pola emas yang samar-samar terlihat pada cincin jiwa merah darah. Warna merah dan emas yang terjalin sangat mempesona di tengah-tengah dataran es bersalju. Begitu cincin jiwa ini muncul, tiba-tiba terjadi transformasi pada aura pemuda. Kehancuran yang tampaknya datang dari zaman kuno muncul di tubuhnya. Tidak ada perubahan yang jelas pada tubuhnya, tetapi sekarang ada tato besar di punggungnya. Ada sepasang penjepit yang berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan, dan ekor hijau giok yang menawan. Apakah itu bukan es batu umpres skorpion? Tato ini sangat besar, praktis menutupi seluruh punggungnya. Keenam tungkainya memeluk tulang rusuknya, dan penjepitnya terletak di belakang pundaknya. Ekor panjangnya mengikuti tulang belakangnya, terus sampai tulang punggungnya sebelum miring ke kanan, berakhir di pantat kanannya. Selain tato yang sangat besar, transformasi terbesar pemuda adalah di tangannya. Tangannya sekarang ditutupi lapisan segi 6 seperti berlian yang sangat rinci, yang kira-kira seukuran kacang. Jika kamu melihatnya secara keseluruhan, kilau cemerlang yang datang dari tangannya juga mencerahkan tato besar di punggungnya. Tentu saja, semua perubahan ini, selain yang terjadi pada tangannya, akan disembunyikan jika ia mengenakan pakaian. Aku sudah berhasil. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Dia telah bertahan jauh, terlalu banyak rasa sakit untuk berhasil. Setelah menyelesaikan semuanya, bagaimana mungkin dia tidak membiarkan air mata sukacita keluar? Sesuatu yang tidak mudah diperoleh akan membuat orang lebih menghargainya. Setelah merasakan perasaan kuat yang tak henti-hentinya menyebar ke seluruh tubuhnya, dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Benar, pemuda ini adalah Huo Yuhao. Huo Yuhao, yang akhirnya menyelesaikan fusi dengan es batu umpres skorpion dari 3 kaisar ekstrim utara. Cincin jiwa merah darah yang berkedip-kedip dengan 4 pola emas adalah cincin jiwa pertama dari jiwa bela diri Ice Empress-nya. Itu adalah cincin jiwa yang telah mencapai peringkat 400.000 tahun. Ya, 400.000 tahun, bukan 399.900 tahun. Selama proses fusi, Skydream Iceworm telah menggunakan energi asalnya untuk membantu Ice Empress keluar. Karena hal ini, ia dapat menembus kemacetan selama fusi dan memperkuat cincin jiwanya menjadi 400.000 tahun. Meskipun itu hanya perbedaan 100 tahun, itu adalah perbedaan kualitatif yang berbeda dengan langit dan bumi. Itu juga mewakili perbedaan antara cincin jiwa 100.000 tahun dengan 3 pola emas dan 1 dengan 4 pola emas. Kami akhirnya berhasil. Semua kerja keras aku tidak sia-sia. Suara Skydream Iceworm yang letih namun lega terdengar. Saudara Skydream, teriak Huo Yuhao. Air mata mulai keluar dari matanya. Terima kasih. Dia secara alami tahu bahwa sejak saat ini, dia bukan lagi guru jiwa yang lemah,
Pemberi makan terbawah dari Shrek Academy yang hanya bisa mengandalkan kerja kerasnya untuk mengejar ketinggalan dengan orang lain sementara tidak memiliki keterampilan jiwa menyerang sama sekali. Semua yang dia miliki saat ini telah diberikan kepadanya oleh Skydream Iceworm. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak merasa tersentuh? The Skydream Iceworm terkekeh. Senang kau berhasil. Kami telah melewati langkah paling substansial sekarang. Dengan tulang dada yang diberikan Ice Empress kepadamu, kekuatan tubuhmu telah meningkat setidaknya 5 kali lipat. Daya tahan kamu juga telah meningkat dalam jumlah besar, jadi kamu sekarang dapat menahan cincin jiwa binatang buas 3000 tahun setidaknya. Ini juga alasan utama mengapa aku membuatmu menyatu dengan Ice Empress sebelum membawakanmu cincin jiwa kedua. Ice Empress secara resmi telah menjadi cincin jiwa utama jiwa bela diri kedua kamu, serta bagian utama jiwa bela diri kedua kamu. Dia memperkuat kamu dengan jumlah besar, sedemikian rupa sehingga bahkan lebih dari apa yang telah aku lakukan. Kultivasi kamu saat ini masih lemah, jadi kamu hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Namun, seiring kultivasi kamu terus meningkat, kekuatan yang dia berikan kepada kamu pasti akan memberi kamu kejutan yang menyenangkan. Awalnya, aku memberimu 4 keterampilan jiwa dan jiwa bela diri. Meskipun kultivasi Ice Empress lebih rendah dari milikku, warisan rasnya jauh lebih kuat daripada milikku. Lebih jauh lagi, sesuai dengan kekuatan 100.000 tahun jiwa buas, dia juga akan memberi kamu 4 keterampilan jiwa selain tulang dada yang telah menyatu sempurna dengan tubuh kamu. Alasan mengapa kamu menerima 4 keterampilan jiwa adalah karena cincin jiwanya akan memberi kamu 2 keterampilan, dan tulang jiwanya akan memberi kamu 2 keterampilan lainnya. Meskipun perpaduan menghabiskan roh hukum jiwa yang kamu miliki, itu benar-benar layak. Tanpa jiwa hukum rahasia, rasa sakit yang kamu terima akan meningkat setidaknya 20%, dan fusi mungkin tidak sesempurna ini. Itu akan meningkat 20%? Mendengar kata-kata Skydream Iceworm, Huo Yuhao hanya bisa menggigil. Meskipun dia sudah menahannya, dia bahkan tidak ingin mengingat fusi. Terutama selama 2 jam terakhir, saat dia memikirkannya, dia merasakan tubuhnya gatal yang tak tertandingi. 4 keterampilan jiwa, 4 keterampilan jiwa lain. Dengan gembira, Huo Yuhao bertanya dengan tidak sabar, Brother Skydream, keterampilan jiwa apa yang diberikan oleh Permaisuri Es kepadaku? Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia bisa mempertahankan kesadarannya? Cincin jiwa yang cerdas jauh lebih kuat daripada cincin jiwa biasa yang hanya memberinya kekuatan. Apalagi itu, dengan status Ice Empress di Extreme North dan kecerdasannya, apapun yang ingin dilakukan Huo Yuhao di sini akan jauh lebih sederhana. Di sisi lain, jiwa bela diri kedua Huo Yuhao adalah Es. Sebagai akibatnya, kemungkinan dia harus kembali ke sini untuk mendapatkan lebih banyak cincin jiwa. Selanjutnya, Permaisuri Es telah melakukan segala yang dia bisa untuknya. Jika dia tidak bisa mempertahankan asal spiritualnya, itu akan sangat menyesal. Ice Empress baik-baik saja. Hanya saja, dia hanya menyatu dengan tubuh kamu. Dia memiliki perlindungan aku, tetapi dia masih sangat lelah. Saat ini, dia sedang tertidur lelap. Bagaimanapun, ini berbeda dari fusi aku dengan kamu. Ketika aku menyatu dengan kamu, aku tidak memiliki banyak sisa kekuatan jiwaku. Itu adalah perpaduan sederhana dengan asal spiritual aku. Selain itu, aku adalah makhluk jiwa tipe spiritual, membuatnya jauh lebih mudah. Namun, situasinya sangat menyusahkannya. Untungnya, kami berhasil. Dia akan bangun sebentar lagi. Saat dia berbicara tentang Permaisuri Es, Skydream Iceworm jelas senang. Lalu bagaimana dengan 4 keterampilan jiwa? Apakah mereka? Huo Yuhao bertanya lagi. Skydream Iceworm tersenyum nakal, aku juga tidak tahu. Aku bukan Permaisuri Es. Kamu akan perlahan memahami apa itu. Pergi, menuju ke timur dan kami akan pergi menemukan cincin jiwa kedua kamu. Huo Yuhao sangat senang. Sekarang dia memikirkannya, dia masih seorang master jiwa. Kekuatan jiwanya masih terbatas pada peringkat 20. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Meskipun dia telah mendapatkan cincin jiwa lain, itu masih cincin jiwa pertama dari jiwa bela diri keduanya. Dengan demikian, ia masih seorang guru jiwa 1 cincin. Jika dia ingin terus meningkatkan kultivasinya, dia harus mendapatkan cincin jiwa lain. Brother Skydream, haruskah aku mendapatkan cincin jiwa lain untuk mata spirit aku atau jiwa bela diri Ice Empress? Huo Yuhao bertanya. Kedua jiwa bela dirinya adalah 1 cincin, dan dia dihadapkan dengan pilihan sekarang.
Apakah dia akan memilih untuk terus memperkuat mata roh atau jiwa bela diri Ice Empress? Tidak diragukan lagi, ini adalah dua jalur yang berbeda. Biasanya, penguasa jiwa yang memiliki dua jiwa bela diri tidak akan mendapatkan cincin jiwa untuk kedua jiwa bela diri mereka sekaligus. Karena itu akan menghapus keuntungan terbesar dari memiliki dua jiwa bela diri. Master jiwa berjiwa ganda yang benar-benar kuat akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka sambil mengolah dan menambahkan cincin jiwa ke satu jiwa bela diri. Ketika mereka berkultivasi ke tingkat tertentu, mereka akan mulai menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri kedua mereka. Dengan cara ini, sangat mungkin bahwa situasi di mana jiwa bela diri kedua mereka dipenuhi dengan cincin jiwa peringkat tinggi akan terjadi. Dalam hal itu, mereka akan jauh lebih kuat daripada tuan jiwa lainnya dari pangkat mereka. Namun, ini membutuhkan proses. Biasanya, master jiwa berjiwa ganda akan menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri mereka ketika mereka berada di peringkat 7 cincin, setidaknya. Misalnya, Xiao Xiao. Dia tidak punya pilihan selain menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri keduanya untuk mengklaim tempat di Shrek Academy dan memberinya keunggulan tertentu dibandingkan siswa lain. Inilah sebabnya dia memilih untuk menambahkan keterampilan jiwa ke jiwa bela diri keduanya. Selain memberikan keterampilan jiwa, cincin jiwa juga akan meningkatkan kemampuan fisik yang komprehensif dari seorang guru jiwa. Setelah banyak pertimbangan, dan ingin meningkatkan kultivasinya secepat mungkin, Xiao Xiao memutuskan untuk menambahkan cincin jiwa ke flute penyembahan Nine Poenisnya. Namun, itu hanya cincin jiwa pertamanya. Sebelum mencapai peringkat 7 cincin, dia pasti tidak akan menambahkan cincin jiwa lagi ke flute penyembahan Nine Poenis. Jika Huo Yuhao memutuskan untuk terus menambahkan cincin jiwa ke mata rohnya, dia akan berjalan di jalur master jiwa tipe kontrol untuk waktu yang sangat lama. Jika dia memilih untuk menambahkan cincin jiwa ke Ice Empress, dia akan beralih ke jalur master jiwa tipe penyerangan. Tidak ada keraguan bahwa dia pasti akan menjadi jenius tipe serangan nomor 1 di Shrek Academy jika dia memilih untuk beralih ke jalur master jiwa tipe serangan, memiliki cincin jiwa 400.000 tahun. Sama sekali tidak perlu meragukan ini. Namun, bagaimana dia menjelaskan penampilan cincin jiwa 400.000 tahun? Skydream Icheworm berkata, Yuhao, aku menduga kamu sudah memikirkannya. Memang benar bahwa Ice Empress sangat kuat, tetapi dari pengalaman aku, kamu harus menyembunyikan kemampuan kamu sebanyak mungkin jika kamu ingin hidup untuk waktu yang lama. Selain itu, bahkan jika kamu memilih untuk menumbuhkan permaisuri es, kamu harus menemukan cincin jiwa kedua untuk mata roh kamu sekarang. Itu karena cincin jiwa pertama dari Ice Empress kamu terlalu mencolok. Kamu harus menyembunyikannya, kalau tidak kamu hanya akan belajar di laboratorium penelitian. Huo Yuhao mengangguk setuju. Brother Skydream, aku telah membuat keputusan. Aku akan terus mengolah mata roh aku. Setelah kultivasi aku cukup tinggi, aku akan terus menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri Ice Empress aku. Di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak menggunakan Ice Empress. Dengan cara ini, orang lain tidak akan bisa melihat betapa istimewanya cincin jiwaku. Skydream Icheworm tersenyum nakal. Mengapa kamu tidak menggunakannya? Jika kamu tidak menggunakannya, bagaimana kita akan mengagumi yang lain? Akademi Shrek kamu itu tidak sederhana. Jika kamu ingin berdiri dengan stabil, kamu harus memamerkan sebagian dari kekuatan kamu. Jika kamu akan menggunakan permaisuri es, kamu tidak perlu terlalu halus tentang hal itu. Huo Yuhao bingung. Kakak Skydream, aku tidak mengerti. Skydream Icheworm menjawab dengan nada misterius, kamu tentu akan mengerti begitu kamu mendapatkan cincin jiwa kedua. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu terlihat baik telanjang-telanjang? Cepat pakai pakaian sendiri agar kita bisa segera pergi. Waktu tidak bergerak lebih lambat saat kamu berdiri di sini. Kamu mungkin harus tahu bahwa sekolah kamu akan dibuka kembali. Sebenarnya, aku tidak terlalu jelas berapa lama kita benar-benar telah pergi sampai itu terjadi. Aku kehilangan jejak waktu di dunia luar saat aku membantu permaisuri es menyatu denganmu. Ketika dia mendengar ini, Huo Yuhao segera menjadi heran. Menurut perhitungannya, lebih dari 15 hari seharusnya sudah berlalu sejak liburan telah dimulai. Butuh waktu cukup lama baginya untuk kembali juga, jadi dia tidak bisa tidak terburu-buru. Lampu emas pucat melintas di mata Huo Yuhao saat dia menarik Ice Empress dan melepaskan deteksi spiritualnya. Namun, dia hampir melompat karena terkejut ketika dia merilis deteksi spiritualnya. Seiring kultivasinya meningkat di akademi, jangkauan deteksi spiritualnya juga terus meningkat. Ketika dia pergi, itu telah melampaui 80 meter ke segala arah. Jika dia memfokuskannya dalam satu arah, itu bisa melampaui 200 meter. Namun,
Saat dia merilis deteksi spiritualnya, Huo Yuhao segera merasakan matanya melepaskan aliran udara yang tak terlukiskan. Segera setelah itu, tanah dalam radius 200 meter di sekitarnya, termasuk sedalam 1 meter ke dalam salju dan beberapa bagian lumpur di bawahnya, terbungkus dalam jangkauan deteksi spiritualnya. Begitu itu terjadi, sejumlah besar informasi masuk ke dalam benaknya. Bagaimana mungkin peningkatan besar dalam jangkauan deteksi spiritualnya dan jumlah informasi yang diterimanya tidak mengejutkannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Huo Yuhao bertanya kosong, setelah berhasil menemukan jembatan 24 monlit di dekatnya menggunakan deteksi spiritualnya. Kamu tidak hanya menderita rasa sakit itu untuk apa-apa. Tidakkah kamu menyadari bahwa lautan rohani kamu hampir 2 kali lipat? Jika kamu mengikuti rutinitas biasa untuk mendapatkan cincin jiwa kedua kamu, laut spiritual kamu hanya akan sebesar ini setelah kamu mencapai 3 cincin. Namun, kamu mengandalkan kemauan kamu sendiri untuk menahan rasa sakit itu. Dengan demikian, laut spiritual kamu telah berevolusi. Tentu saja, aku juga menggunakan asal spiritual aku untuk membantu kamu sedikit. Selamat. Sampai sekarang, kamu dapat melepaskan kekuatan yang setara dengan cincin jiwa 5.000 tahun. Sementara daya tahan tubuh kamu sekarang memungkinkan kamu untuk mendapatkan dan menyerap dengan sempurna cincin jiwa 3.000 tahun. Ketika dia mendengar kata-kata Sky Dream Ichewurm, satu emosi tersisa di hati Huo Yuhao, kebahagiaan. Setelah mengalami rasa sakit yang sangat ekstrim, beberapa bayangan tersisa di hatinya. Namun pada saat ini, rasa sakit dan kepahitan telah berakhir, sementara hadiah yang didapatnya baru saja mulai menunjukkan diri. Dia akhirnya merasa bahwa semuanya sepadan. Setelah menerima balasan yang tepat atas usahanya, bayangan di hatinya secara alami menyusut dalam jumlah besar. Dia mengeluarkan satu set pakaian dari 24 Monlit Briefcase, tetapi memutuskan untuk hanya mengenakan baju biasa, karena dia sama sekali tidak merasa kedinginan. Benar-benar lelucon. Dengan keberadaan seperti Ice Jet Empress Scorpion yang terhubung dengannya, jumlah hal di seluruh dunia yang bahkan bisa membuatnya merasa dingin praktis nol. Tubuhnya sendiri pada dasarnya adalah representasi dari es yang sangat dingin. Pergilah. Sky Dream Ichewon berteriak, menyentak seseorang yang dengan bodohnya terkikik kembali ke akal sehatnya. Seseorang tertentu ini kemudian buru-buru bangkit berdiri. Iklim yang semula dingin tidak lagi menjadi masalah bagi Huo Yuhao, karena cincin jiwa dan tulang jiwa yang diperolehnya dari Ice Jet Empress Scorpion membuatnya sehingga kualitas fisiknya sekarang jauh melebihi apa yang sebelumnya. Dia dengan liar berlari melintasi salju, hanya menyisakan beberapa jejak dangkal di belakangnya. Bahkan, dia sama sekali tidak terhalang oleh salju. Kekuatan jiwa di tubuhnya terus bersirkulasi, tetapi sepertinya itu tidak terkuras sama sekali. Saat ini, Huo Yuhao secara tak terduga hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bermanuver di salju. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia makan atau minum apapun, namun dia tidak merasa lapar atau haus sama sekali. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa segala sesuatu di dalam dataran es luas yang tak terbatas itu sangat indah. Di dalam Shrek Academy. Awal masa baru sekarang telah tiba, yang merupakan periode waktu terpenting setiap tahun. Sejumlah besar orang telah tiba di luar Akademi Shrek pada waktu fajar. Selain para siswa yang kembali, ada juga sejumlah besar orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk mendaftar untuk penilaian pendatang baru. Tidak peduli latar belakang apa yang kamu miliki, atau dengan siapa kamu dirujuk, kamu masih harus pulang jika kamu tidak lulus penilaian pendatang baru. Beberapa kakak kelas ada di luar gerbang sekolah, membantu para guru melakukan penilaian. Meskipun mereka hanya siswa, mereka masih dapat mewakili Akademi Shrek, karena mereka semua setidaknya berada pada peringkat Soul Elder 3 cincin. Karena mereka telah mencapai pangkat tetua jiwa, mereka memegang status yang cukup besar di dalam benua. Persyaratan terendah bagi seorang siswa untuk lulus dari halaman luar Akademi Shrek adalah untuk menjadi leluhur jiwa berdering 4. Jika kamu tidak bisa menjadi leluhur jiwa, kamu tidak akan bisa menjadi siswa kelas 6. Pada akhirnya, kamu hanya akan dihilangkan selama penilaian. 28 hari liburan telah berlalu, dan tahun ajaran baru akan dimulai hanya dalam 2 hari. Meskipun para pendatang baru bergegas untuk berpartisipasi dalam tes masuk akademi, para siswa yang lebih tua tidak hanya bermalas-malasan, penilaian kemajuan mereka juga akan dimulai. Mereka hanya akan benar-benar dapat maju ke kelompok tahun yang lebih tinggi setelah mereka lulus penilaian kemajuan mereka. Jika tidak, mereka harus melakukan hal yang persis sama dengan yang harus dilakukan oleh pendatang baru yang harus lulus ujian masuk, pulang ke rumah. Setidaknya 2/3 dari siswa yang lebih tua di akademi telah kembali pada titik ini. Mereka sama sekali tidak berani bersantai selama masa liburan mereka.
Melihat sekolah itu akan dimulai, mereka secara alami akan kembali lebih awal untuk bertanya kepada guru mereka tentang isi dari berbagai penilaian mereka. Selain itu, mereka juga meminta petunjuk tambahan dari guru mereka. Siswa yang cukup kuat tentu saja tidak takut dengan penilaian. Sebaliknya, mereka menikmatinya. Melalui mereka, mereka benar-benar dapat menguji buah dari kultivasi mereka. Namun, setiap penilaian tunggal akan menjadi penghalang yang sangat sulit bagi sebagian besar siswa. Jadi, mengapa mereka tidak menangkap setiap peluang yang mereka miliki? Seorang tokoh bergegas melewati jalur tepi danau Sigod Lake dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dengan cepat melewati Shrek Plaza. Ketika dia tiba di asrama tahun 1, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aih, aku terlambat, aku terlambat. Dia pasti kembali lebih awal dan mungkin menunggu aku dengan tidak sabar. Aih, ini semua salahku. Kenapa aku harus pergi dan pergi habis-habisan? Apapun, aku pasti akan memberi kejutan besar pada orang itu. Haha." Dengan itu, pemuda itu tiba di pintu asrama. Tetua yang selalu hadir di asrama masih berbaring di kursi malasnya dengan santai ketika, memberikan rasa santai yang tak terlukiskan ketika dia tiba. "Kakek, halo." Pemuda itu dengan bersemangat berkata ketika dia bergegas ke asrama. Ekspresi lucu muncul di wajah si tetua, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Menyipitkan matanya, dia dengan nyaman membenamkan dirinya dalam kondisi setengah tidur. Peng, peng, peng. Pemuda itu bergegas kembali ke kamarnya, lalu dengan paksa mengetuk pintu, menyebabkan debu jatuh. Pemuda itu buru-buru menghindar dari debu. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, dia berkata, "Huo Yuhao, cepat buka pintu. Lihat saja betapa malasnya kamu. Kamu benar-benar hanya tahu cara mengolah. Sudah ada cukup debu di pintu untuk mengubur seseorang, namun kamu bahkan belum membersihkannya." Benar, pemuda yang bergegas-bergegas adalah Wang Dong. Dia sepertinya tidak banyak berubah dibandingkan 1 bulan yang lalu. Dia masih mengenakan seragam tahun 1, tapi rambut pendeknya, biru muda agak tumbuh sedikit. Matanya yang besar dan cerah juga sedikit lebih hidup, dan dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka sudah berpisah hampir sebulan penuh, namun Wang Dong ditahan karena beberapa masalah dalam perjalanan pulang. Dia hanya berhasil tiba 3 hari sebelum sekolah dimulai dengan kesulitan besar, yang jauh lebih lambat daripada waktu yang dia dan Huo Yuhao telah sepakati sebelumnya. Dia berpikir bahwa Huo Yuhao pasti akan tiba lebih awal. Bagaimanapun, cara tercepat yang bisa mereka kembangkan adalah dengan bersama. Setelah kembali terlambat, dia sangat menyesal. Dia baru saja akan meminta maaf kepada Huo Yuhao dan mengucapkan beberapa kata baik kepadanya. Itu sebabnya dia tidak menggunakan kuncinya sendiri untuk membuka kunci pintu dan masuk sendiri. Tidak ada respon. Wang Dong tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung ketika asrama tetap diam. "Hei, jangan picik. Apakah kamu masih marah padaku? Aku tidak sengaja kembali terlambat. Aku ditahan oleh sesuatu." Wang Dong mengetuk pintu lagi, namun masih belum ada jawaban. "Huo Yuhao, kau kikir kecil. Jika kamu tidak membuka pintu, aku akan membukanya sendiri." Wang Dong berkata dengan sengit. Masih belum ada jawaban. Pada saat itu, Wang Dong tidak bisa membantu tetapi merasa kaget. Dia merasa bahwa, meskipun dia datang terlambat, dengan hubungan antara dia dan Huo Yuhao, dikombinasikan dengan karakter Huo Yuhao, dia tidak akan membungkuk begitu rendah untuk mengabaikannya seperti ini. Wang Dong mengambil kuncinya dan membuka kunci pintu. Asrama itu tenang di dalam. Semuanya identik dengan ketika mereka pergi, tidak ada perubahan sama sekali. Kasur Wang Dong telah digulung dan ditutupi dengan spray putih untuk melindunginya dari debu. Di sisi lain, tempat tidur Huo Yuhao masih kosong. Lapisan debu telah muncul di tanah dan meja, seolah-olah tidak ada yang baru-baru ini berada di ruangan itu sama sekali. Wang Dong bergegas ke kamar asrama. Setelah melihat tempat tidurnya sendiri dan kemudian tempat tidur Huo Yuhao, dia merasakan hatinya tenggelam dengan pukulan. Wajahnya langsung berubah agak pucat. Dia tidak kembali. Dia sebenarnya belum kembali. Wang Dong langsung merasakan gelombang merinding berjalan dari kakinya ke kepalanya. Dia lebih suka Huo Yuhao menunggunya di muka untuk memarahinya saat dia melihatnya daripada adegan di depannya. Perasaan hatinya dikosongkan menyebabkan napasnya menjadi tergesa-gesa tiba-tiba. Bagaimana mungkin dia belum kembali? Bukankah dia mengatakan bahwa ada seorang guru menunggunya di luar Great Stardew Forest? Dia hanya pergi untuk mendapatkan cincin jiwa keduanya.
Bahkan ada seorang guru yang menemaninya. Kenapa dia tidak kembali begitu lama? Dia anak yatim, kemana lagi dia pergi? Wang Dong segera menjadi cemas. Dia dengan keras menarik napas dalam-dalam dari udara yang agak kotor dari kamar asrama, lalu tiba-tiba berbalik dan bergegas kembali ke pintu masuk asrama. Ketika sampai di sana, dia langsung berlutut di samping tetua yang sedang berbaring itu. "Kakek, apakah kamu melihat Huo Yu Hao? Dia tinggal di kamar bersamaku, dia orang yang selalu kembali bersamaku." Pria tua itu menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Wang Dong menggigit bibir bawahnya dan berdiri. Setelah itu, dia langsung berlari menuju gedung fakultas. Begitu dia mencapai gedung fakultas, dia langsung menuju ke kantor Youyi. Pintu ke kantornya terbuka lebar, dan di dalam beberapa siswa sedang berbicara dengannya. Wang Dong sangat cemas, sehingga dia bahkan tidak repot-repot mengetuk pintunya. Seperti embusan angin, dia bergegas masuk. "Guru You, Guru You." Para siswa yang berdiri di depan meja Youyi semuanya siswa tahun pertama, dan mereka semua tersentak oleh pintu masuk Wang Dong yang tergesa-gesa. Mereka semua menyadari fakta bahwa Youyi membenci siswa yang paling melanggar aturan. Meskipun Wang Dong adalah monitor kelas, dia masih bertindak terlalu berani. Namun, mereka heran dengan fakta bahwa Youyi tidak hanya marah ketika melihat Wang Dong, dia bahkan berdiri. Mereka berdua kemudian berbicara dengan suara tidak sabar pada saat yang bersamaan. "Di mana Huo Yu Hao? Guru You, apakah kamu melihat Huo Yu Hao?" Begitu mereka selesai berbicara, keduanya secara bersamaan menjadi terpana. Setelah itu, mereka berbicara pada waktu yang sama lagi, "Kamu juga mencari Huo Yu Hao?"